Kemudian mengenai PSBB, baru saja saya tanda tangani PP-nya dan Kepresnya yang berkaitan dengan itu, dan kita harapkan dari setelah ditandatanganinya PP dan Kepres itu mulai efektif berjalan. Oleh sebab itu, saya berharap agar provinsi, kabupaten, dan kota sesuai dengan undang-undang yang ada, silakan berkoordinasi dengan Ketua Satgas COVID-19. Pak Ufran, sebelum masuk yang undang-undang PSDN itu loh, kita ini kan negara hukum, tapi kok kayaknya sekarang tuh lagi pada nggak pakai hukum itu loh Pak, saya bingung Pak. Ya, Mbak Agnes, rupanya kita ini juga lagi bingung untuk menentukan pilihan-pilihan hukum yang tepat apa untuk diambil sebagai kebijakan oleh pemerintah. Kelihatan masyarakat jangan panik, tapi rupanya pemerintah juga panik ini. Nah, sebelum PSDN saya masih pengen sedikit aja, paling 2-3 menit bahas yang karantina wilayah. Ini kan masalah penggunaan bahasa ya Pak ya. Di Undang-Undang Karantina Wilayah itu disebut pembatasan skala besar. Lah, ketika itu sudah dilontarkan, PP juga belum ada, itu sebenarnya kan kita sudah bicara tentang istilah dari undang-undang, dan beberapa daerah sebenarnya isolasi, disinfektan, itu kan sudah masuk dalam ranah karantina kesehatan di Undang-Undang 6 2018 toh Pak? Iya, jadi begini Mbak Agnes, saya mau mulai soal yang karantina. Jadi kalau itu tidak ditetapkan dulu PP-nya yang berbicara soal tata cara penetapan status darurat kesehatan, juga kita nggak bisa bicara soal karantina. Soal karantina wilayah, karantina rumah sakit, ya kita nggak bisa karena itu harus ditetapkan dulu status kedaruratan kesehatan. Oleh karena itu, kenapa pemerintah belakangan dalam waktu dekat akan menerbitkan soal PP itu. Tapi kalau itu belum ditetapkan kedaruratan kesehatan, ya kita nggak bisa ngomong karantina gitu. Tapi kalau pembatasan skala besar gimana dong? Kalau pembatasan skala besar? Ya nggak bisa juga kita bicara soal pembatasan skala besar, karena pembatasan skala besar itu dimulai dulu dari penetapan kedaruratan kesehatan. Baru pemerintah bicara soal pembatasan skala besar. Kalau itu tidak dalam penetapan darurat kesehatan, tidak boleh dilakukan pembatasan skala besar. Berarti kayak nutup beberapa akses, beberapa kota kabupaten ini kan mencoba menutup beberapa akses untuk meminimalisir penyebaran. Itu sebenarnya kan masuk ke ranahnya Undang-Undang Karantina Kesehatan, toh Pak? Betul. Nah, kalau masuk karantina itu tetapin dulu PP-nya itu, baru tetapkan status darurat kesehatannya dulu, baru lakukan pembatasan-pembatasan. Jadi ada yang menurut saya logikanya kebalik nih Mbak Agnes. Bagaimana kalau Pak Jokowi bilang tentang pembatasan skala besar diikuti dengan darurat sipil gitu. Kebalik nih. Mestinya tetapkan dulu darurat sipil, boleh dilakukan pembatasan skala besar atau jam larangan pembatasan orang keluar masuk wilayah tertentu. Jadi bukan kebalik begitu logikanya. Bagaimana belum ditetapkan darurat kesehatan di satu sisi, tapi sudah ngomong pembatasan skala besar. Belum ngomong darurat sipil, bicara dulu pembatasan skala besar. Kebalik dong logika hukumnya. Nah, kalau kayak social distancing, Pak, itu kan sebenarnya juga masuk di salah satu ayat dalam pasal di karantina kesehatan. Kita kan dari awal kan himbauan nih Pak, social distancing, menjaga jarak, meminimalisir pergerakan, sekolah bahkan diliburkan dari awal. Itu kan sebenarnya juga bagian dari karantina toh Pak, secara hukum. Iya, betul. Kan ketika bicara soal karantina itu salah satunya adalah
salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan tentang belajar di rumah dengan e-learning, pembatasan kerja, work from home, kemudian pembatasan kerumunan di tempat-tempat umum. Nah, itu konsepnya konsep undang-undang karantina. Jadi selama ini kalau sebenarnya itu belum ditetapkan dulu. Jadi selama ini kita sebenarnya sudah pakai undang-undang karantina, tapi tidak ada penetapan statusnya, gitu kan Pak kesimpulannya? Ya, oh my God, mumet kita kepala. Juga udah, kita juga pakai undang-undang tentang bencana, penanggulangan bencana. Pemerintah juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk ada gugus tugas khusus untuk penanggulangan bencana yang disebut sebagai status keadaan tertentu bencana wabah bencana COVID-19. Itu juga lucu banget tuh. Bagaimana disebut status keadaan tertentu bencana wabah COVID, sementara penetapan status wabah itu juga belum ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi atau kabupaten kota. Yang betul itu tetapkan dulu wabah. Nah, tetapkan dulu wabah. Secara hukum, Pak. Secara hukum, ada konsekuensi hukum kewajiban pemerintah tidak ketika harus memberlakukan penetapan? Karena ini dari kemarin masyarakat tuh bingung, kenapa sih kok nggak segera ditetapkan, tapi kita malah disuruh jaga jaga dan segala macamnya. Apa konsekuensi hukum pemerintah harus menetapkan statusnya? Iya, kalau pemerintah menetapkan status wabah daerah tertentu akibat COVID 2016, maka pemerintah bisa pakai undang-undang bencana, penanggulangan bencana, maka pemerintah bisa kemudian bicara soal orang boleh keluar masuk gitu. Itu kalau kita sudah bicara dulu wabah. Kalau kita tidak menentukan ini sebagai wabah, pemerintah nggak boleh bicara soal apa yang disebut sebagai masuk dalam bencana gitu. Jadi tentukan ini wabah dulu. Termasuk bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk ini ya, kayak menyediakan kebutuhan-kebutuhan buat mereka yang harus terpaksa di rumah. Situ ya Pak ya? Ya, jadi kan kita sekarang harus bicara dulu soal tetapkan ini wabah. Status wabah. Nanti kalau ini sudah ditetapkan status wabah, maka kita bisa pakai undang-undang tentang penanggulangan bencana. Karena salah satu dari jenis bencana itu, selain alam, non-alam, juga sosial. Yang non-alam salah satunya adalah wabah penyakit. Kan harus ada wabah nih, bicara wabah. Baru bisa ditentukan, baik itu melalui penetapan statusnya itu melalui gubernur atau wali kota, ini dianggap sebagai daerah wabah, statusnya baru ini status bencana, status darurat bencana. Begitu juga kalau umpama saya mau bicara soal apa tadi undang-undang PSDN ya. Karena kan ini gini Pak. 2003 2019. PSDN juga ini harus tetapkan dulu. Salah satu ancamannya adalah harus ditetapkan dulu salah satu bahwa ada ancaman di dalam undang-undang PSDN itu selain adalah ancaman militer, non militer baru hibrida kedua-duanya. Yang non militer itu adalah wabah penyakit. Berarti kan harus tetapkan dulu status wabah itu baru bisa pakai undang-undang ini. Dan penetapan itu lewat PP. Tapi Pak, undang-undang PSDN ini kan untuk memanggil gelar negara. Nah, ini status belum ada. Tapi rekrutmen relawan ini sekarang kan lagi dilakukan. Ibaratnya ya siapapun yang mau bisa mendaftar. Nanti akan ada pelatihan. Itu hak dan kewajiban secara hukumnya itu gimana ya Pak Ufrun ya? Relawan-relawan ini. Ya, itu sih soal begini. Undang-undang ini kalau bicara soal ancaman kan sebenarnya bisa ancaman militer, bisa ancaman non-militer, bisa hibrida. Pemerintah ini kalau ada kekhawatiran bahwa ini ancamannya bisa dari dalam, bisa dari luar,
nanti bisa muncul darurat sipil yang dikeluarkan pemerintah, umpama begitu ya. Maka ini bagian dari untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, begitu keselamatan negara, maka dia bisa pakai undang-undang ini tanpa menunggu ada wabah. Jadi lain soal kalau ini, lain soal. Jadi bisa aja pakai undang-undang ini tanpa harus menunggu ada wabah, tapi wabah itu hanya salah satu, karena di situ juga ada soal ancaman terorisme, separatisme, pemberontakan, narkotika, dan seterusnya. Tapi salah satunya adalah wabah. Tapi tanpa ada wabah sekalipun undang-undang ini bisa diterapkan, bisa digunakan. Nah, kalau yang undang-undang PSDN kan istilahnya pemerintah atau negara memanggil untuk bela negara, kan gitu ya Pak ya, komponen cadangan. Tapi sekarang ini kan kondisinya beberapa kementerian, bahkan termasuk BNPB ini mengadakan rekrutmen relawan. Rekrutmen relawan ini status hukumnya gimana ya Pak ya? Karena kan harus ada hak dan kewajiban, apalagi ini dalam kondisi yang maju ke medan perang istilahnya gitu. Ya kan harus kembali ke undang-undang PSDN soal komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. Nah, kalau rekrutmen tuh masuk dalam undang-undang PSDN apa enggak Pak? Kalau melakukan rekrutmen terpisah? Kan masuk di dalam komponen pendukung, dia bisa merekrut, kemudian sumber daya untuk sebagai pendukung yang di situ bisa mendapatkan hak dan kewajiban, ada uang saku dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bisa aja tanpa harus ada wabah, bisa kemudian dipakai undang-undang ini. Jadi ibaratnya merekrut relawan itu juga bisa sekaligus mungkin pemerintah punya list data yang akan dipanggil sebagai bagian komponen cadangan untuk bela negara gitu ya Pak ya? Oh iya, kan ada komponen utama, yaitu kan sebenarnya TNI ya, kemudian ada komponen cadangan yang antara lain adalah Kepolisian Republik Indonesia, dan kemudian ada bela negara dan seterusnya. Terus ada juga komponen yang disebut sebagai penunjang tadi. Dalam konteks penunjang dia bisa memanggil juga, dan itu sumbernya adalah bisa dari sumber APBN, sumber dari APBD, atau dari dana lain yang tidak mengikat. Jadi ini mestinya tidak harus dikaitkan dengan wabah. Tapi kalau harus dikaitkan dengan wabah tetap boleh, tapi tetapkan dulu ini ada wabah enggak itu. Baru bisa pakai undang-undang ini kalau ngomong wabah. Tapi kalau nggak ngomong wabah sekalipun bisa pakai undang-undang ini, Mbak. Oke. Nah ini berarti kan sekarang problemnya balik lagi nih. Kita ini nggak ada penetapan status. Tapi jujur Pak, semua sudah melakukan karantina sendiri-sendiri, isolasi mandiri. Ada yang bilang, kalau isolasi mandiri karena kemarin itu himbauan, artinya pemerintah tidak punya kewajiban untuk kemudian membiayai seperti yang termaksud di undang-undang. Benar nggak Pak? Oleh karena itu, penetapan status darurat, termasuk darurat kesehatan, itu memiliki implikasi hukum. Ketika bicara soal ditetapkan ini adalah wilayah karantina, dia tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Maka dia punya hak warga negara ini. Apa haknya? Salah satunya mendapat pelayanan dasar medis atau kesehatan sesuai kebutuhan medis, pelayanan dasar, dia mendapatkan hak. Terus kedua, dia berhak untuk mendapatkan pangan, kebutuhan lain sehari-hari. Itu adalah bagian dari konsekuensi ketika sudah ditetapkan status kedaruratan dan kemudian ditetapkan wilayah-wilayah karantina. Berarti selama ini hak itu belum diatur karena memang ini sekedar himbauan. Gimana sih Pak? Himbauan di bawah status hukum. Kalau himbauan itu kan boleh dilakukan, boleh enggak, atau nggak ada implikasi hukum ya harusnya kan Pak? Iya, tidak memiliki kekuatan mengikat. Mbak Agnes, kita ini pernah ada kasus mungkin untuk sekedar perbandingan. Sebenarnya semburan lumpur lapindo itu masalah internal perusahaan. Perusahaan PT Minara, ataukah itu sebenarnya adalah bencana nasional?
Kalau itu kemudian tidak ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional, maka pemerintah tidak bisa mengeluarkan uang ganti rugi, santunan, apapun namanya, kepada warga yang terdampak, kalau itu tidak tetapkan lebih dahulu statusnya sebagai bencana nasional gitu. Begitu juga kasus tsunami di Aceh gitu. Kalau tidak ditetapkan dulu yang disebut sebagai bencana nasional, tidak bisa kemudian tiba-tiba pemerintah mengeluarkan dana dari APBN, APBD, termasuk kemudian pengadaan barang dan jasa tanpa lelang, termasuk memberikan santunan, termasuk rehabilitasi medis, tanpa melalui prosedur yang umum, yang normal. Tetapkan dulu itu, baru dia bisa lakukan upaya-upaya yang extraordinary. Pemerintah bisa punya yang disebut sebagai extra power, sehingga nanti pertanggungjawaban tidak lagi menggunakan hukum yang normal, tapi adalah penggunaan hukum darurat. Gitu. Nah, jadi kita ini kalau menurut saya, kita ini kalau saya kebablasan. Dan menurut saya ada surat edaran ya, surat edaran Mendagri kalau tidak salah. Oh iya, yang menyerahkan ke daerah itu ya? Yang bilang bahwa pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, kamu dapat menetapkan ini adalah bencana akibat bencana status darurat bencana akibat COVID-19. Nah itu gimana tuh? Loh, hanya nyuruh doang nih. Kalau pemerintah daerah tidak mengambil keputusan itu, pemerintah juga akan sulit kemudian mengambil tindakan-tindakan yang di luar kemudian mekanisme yang umum. Maka tetapkan dulu mana daerah-daerah yang dianggap penyebarannya masif begitu, maka pemerintah menetapkan, pemerintah daerah bisa provinsi, bisa kabupaten, ini daerah wabah, maka pemerintah bisa melakukan tadi upaya-upaya relokasi anggaran APBD-nya, mekanisme pengadaan yang menjadi mekanisme yang khusus, memberikan bantuan sosial dengan mekanisme yang khusus, pelayanan kesehatan yang khusus, yang berbeda dari kondisi-kondisi umum, tidak apa-apa. Tapi Pak Ufran, itu kan dari Mendagri ke kepala daerah, artinya dengan surat edaran Mendagri, kepala daerah sudah boleh melakukan karantina atau mungkin pembatasan wilayahnya masing-masing. Beberapa kota kabupaten sudah melakukan pembatasan wilayah soalnya. Ya kalau karantina ya belum, ini kan bicaranya bukan bicara karantina, ini bicara soal menentukan bencana. Bencana maka undang-undang tentang penanggulangan bencana, PP tentang penanggulangan bencana itu yang dipakai dalam kasus ketika memilih wabah COVID ini sebagai darurat bencana akibat COVID-19. Jadi pilihan istilahnya penetapan bencana akibat COVID-19. Jadi ngomong bencana, darurat bencana gitu. Pantas masyarakat mumet ya. Orang pemerintah sendiri juga bulet ngurus hukumnya. Iya. Saya ingin mengatakan begini, ada istilah lockdown, itu ya mungkin kalau istilah hukum ya sebenarnya karantina. Lockdown itu istilah hukumnya karantina kan? Iya, karantina. Tapi sekarang itu lockdown itu lockdown dan karantina dimaknai berbeda. Kalau lockdown itu lebih kepada lebih ketat, karantina lebih ringan. Mumet Pak dengan bahasa. Anda ada dasar hukumnya lockdown itu apa, Mbak? Ya karantina itu apa? Kan? Ya karantina itu. Tapi segera putusin bikin PP. Tapi bagaimana tiba-tiba melompat gitu dari ngomong wabah, dari ngomong bencana, yang kemudian belum sampai pada karantina, tiba-tiba bikin darurat sipil nih. Mestinya kan bicara wabah ini yang fokusnya di situ menurut saya. Pak Hufran, satu lagi nih, karena nanti lebih detailnya kan bisa langsung ke channelnya Pak Hufran karena lebih detail gitu kan secara hukumnya. Larangan berkerumun, ini gimana ya Pak Hufran ya? Sekarang ini kan sudah ada nih, aparat kan juga diterjunkan nih terkait dengan larangan berkerumun. Nah, Mbak Agnes, kalau saja ditetapkan oleh pemerintah, Surabaya sebagai apa yang disebut sebagai zona merah, ditetapkan bencana, darurat bencana COVID-19, ya. Nah,
berarti kan bicara wabah nih. Oke. Wabah, jadi harus ngomong tadi, oleh karena itu saya bilang tetapkan wabah, karena dari situ maka kata wabah itu bisa ditempelkan pada status bencana, status darurat bencana wabah COVID-19. Maka dari situ, berdasarkan itu, undang-undang tentang wabah, khususnya kaitannya dengan tindak pidana, larangan berkerumun, berkumpul, yang kemudian dianggap itu sebagai mempercepat proses penularan, itu boleh dipakai. Sama juga, ketika ada pembatasan skala besar, kalau itu belum ditetapkan status daruratan melalui undang-undang karantina, juga nggak bisa kemudian dipakai undang-undang ketentuan pidana dalam undang-undang kekarantinaan itu dalam konteks pembatasan tadi, dalam konteks social distancing atau physical distancing tadi, tidak bisa diterapkan itu sebagai ketentuan pidana sebelum ditetapkan dulu statusnya. Kalau sekedar himbauan ya enggak apa-apa, tapi penerapan hukumnya tidak boleh kalau belum ada status darurat kekarantinaan. Pak Ufron, sorry nih, karena kita bisa bicara masalah status, saya coba share screen ya Pak ya. Pemerintah, jadi masalah yang masa darurat bencana corona yang waktu itu diperpanjang sampai 29 Mei, ini ada tulisan pemerintah tetapkan masa darurat bencana corona hingga 29 Mei. Nah, di sini ditulis pemerintah lewat BNPB memperpanjang masa darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona. Sebenarnya ini berarti sudah ditetapkan atau belum sih? Surat keputusan ternyata telah ditekan sejak 29 Februari 2020. Ke-1, menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona. 2, perpanjangan status keadaan tertentu sebagaimana dimaksud di yang pertama berlaku 91 hari. Itu sebenarnya sudah status atau sebenarnya informal, Pak? Loh, ini kalau lihat, coba nih dicek tuh Mbak Agnes, kalau dibaca dengan hati-hati. Menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat. Jadi belum keadaan darurat, masih status keadaan tertentu. Beda ya Pak ya? Belum antara tertentu dengan, Oke. Belum, jadi status keadaan tertentu itu kalau di undang-undang adalah prakondisi sebelum darurat bencana. Atau setelah dicabut darurat bencana, kemudian ini kondisi pemulihan, itu disebut status keadaan tertentu. Gitu. Jadi belum penetapan darurat bencana wabah penyakit. Tapi disebut wabah penyakit itu di dalam SK itu. Jadi karena ada tertentunya, ternyata kita belum dalam kondisi darurat dan akhirnya kita nggak bisa mengambil langkah extraordinary gitu kan ya Pak ya? Betul. Oh my God. Kita harus clear melihat persoalan ini, Mbak Agnes. Harus clear supaya nggak bingung gitu. Last but not least Pak Ufron, kita ini kan sekarang lagi nyiapin PP. Sebenarnya bisa nggak sih PP ini disiapkan ketika waktu itu mungkin wabah ini sudah ada di negara lain? Maksudnya buat antisipasi. Apa memang persiapan PP ini harus nunggu kondisi kayak gini Pak baru disiapin PP-nya? Kan dijelaskan bahwa peraturan pelaksanaan Undang-Undang 6 tahun 2018 itu oleh undang-undang itu kan yang lambat dibentuk 3 tahun. Maksudnya sebelum 3 tahun kan boleh dibentuk. Kan tidak nunggu ada wabah baru dibentuk. Menurut saya ya ini kita terlambat. Mestinya ketika melihat demikian masif, tanggal 2 Maret disampaikan 2 orang, sekarang sudah 1000 sekian, begitu masifnya, mestinya dengan melihat berbagai pengalaman negara lain, segera dibikin PP itu. PP ini kan ada wilayahnya pemerintah, jadi tinggal koordinasi antara menteri-menteri terkait dengan persoalan dengan kaitannya dengan karantina, kaitannya dengan kesehatan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, dibikinlah itu. Mestinya pemerintah juga bisa bekerja cepat gitu, tapi maksud saya
logika berpikir soal tetapkan dulu wabah, tetapkan darurat kesehatan, baru tetapkan bencana, darurat bencana, baru kemudian bikin kebijakan-kebijakan yang bersifat extraordinary, baru kemudian ada pembatasan skala besar, boleh dipakai undang-undang pidana kaitannya dengan larangan kerumunan gitu. Itu begitu urut-urutannya. Tapi kalau belum tetapkan wabah, ya menjadi sulit pakai undang-undang tentang ketentuan pidana itu. Baiklah Pak Gufron, mudah-mudahan ini pencerahan banget buat masyarakat yang lagi bingung dengan segala istilah yang ada di luar sana. Dan juga buat pemerintah yang lagi bingung juga dengan hukumnya. Aduh, mumet. Siap Mbak, sebagai kata kunci yang pertama, karena ketika bicara soal penanggulangan bencana, nanti pasti bicara soal wabah penyakit menular, COVID-19. Ketika nanti kita bicara soal karantina, nanti juga akan bicara soal kedaruratan kesehatan. Maka menurut saya tetapkan dulu wabah, masing-masing daerah kemudian bisa membuat penetapan status bencana wabah, penyakit COVID itu, baru dengan kondisi darurat itu dia bisa bikin kebijakan yang bersifat extraordinary. Jadi maksudnya jangan melompat tiba-tiba bikin darurat sipil, ya enggak apa-apa, boleh saja, tetapi ini lebih kepada persoalan politik dan persoalan keamanan gitu. Jadi bisa pakai darurat sipil, orang tidak boleh keluar masuk Indonesia, boleh. Tapi saya ingin kembali ke soal apa yang dimaksud sebagai wabah, ini yang kemudian harus diselesaikan, daripada kemudian kok mengambil skala yang lebih besar untuk kemudian bicara soal darurat sipil. Nanti jangan-jangan darurat militer itu.